Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Tujuan komunikasi dan unsur pembangun teks narasi. Perlu kalian tahu bahwa pengertian teks narasi adalah teks yang berisi cerita yang bersifat nyata ataupun imajinasi atau khayalan yang bersifat menghibur para pembaca. Jadi cirinya dapat kalian ambil dari pengertian tersebut. Ciri teks narasi berarti ya ceritanya itu bisa nyata, terus kedua ceritanya bisa khayalan, dan yang ketiga bersifat menghibur. Lalu untuk tujuan komunikasi ini juga dapat diambil dari pengertian. Tujuan komunikasinya berarti apa? Teks narasi tujuan komunikasinya adalah memberikan hiburan kepada pembaca. Lalu ciri atau unsur pembangun teks narasi adalah satu, pertama tema, dua tokoh, tiga latar, empat alur, lima sudut pandang, enam amanat. Ada yang terlewat satu, watak. Watak ini biasanya selalu menempel pada tokoh. Kenapa? Karena pengertian watak adalah sifat yang melekat pada tokoh. Kalau tokoh adalah yang menggerakkan cerita, ya kan? Perlu diingat, latar dibagi menjadi tiga: latar tempat, latar waktu, latar suasana. Untuk alur juga dibagi menjadi tiga: alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Sebentar ya, maaf. Lalu dari apa yang kita ulang ini, mungkin kalau masih ada yang belum paham bisa langsung WA ke Bapak. Baik, untuk materi saat ini kita akan belajar tentang pola pengembangan isi teks narasi. Apa aja tuh pola pengembangan teks narasi itu? Ada dua. Baik. Contoh seperti ini. Bapak bacakan satu contoh teks ya. Sebelum azan subuh, Pak Tommy sudah bangun. Setelah mendengar azan subuh, Pak Tommy pun langsung bergegas untuk sholat subuh. Lalu setelah sholat subuh, Pak Tommy segera melakukan pekerjaan rumah seperti menyapu, mengepel, dan memandikan anaknya. Setelah itu Pak Tommy pun bersiap untuk mandi, sarapan, dan berangkat ke sekolah. Nah, dari contoh yang Bapak ceritakan ini tadi, menurut kalian itu pola pengembangannya itu apa?
Kata kuncinya itu tadi sebelum, setelah, lalu, kemudian. Jadi dari itu namanya konjungsi ya. Konjungsi itu kata penghubung. Jadi dari konjungsi-konjungsi tersebut kalian dapat mengetahui itu di pola pengembangan isi teks narasi yang Bapak bacakan tadi itu berdasarkan apa? Sebelum, setelah, lalu, kemudian. Nah, itu berarti menyatakan urutan waktu. Nah, jadi pola pengembangan teks narasi yang pertama adalah disusun secara kronologi atau urutan waktu. Lalu yang kedua, setelah tiba di stasiun balapan, Pak Tommy pun menyeberang melewati jembatan layang atau flybridge menuju ke terminal Tirtonadi Solo. Sesampainya di terminal, Pak Tommy pun masuk ke peron terminal. Pak Tommy mencari tiket untuk pergi ke Yogyakarta. Pak Tommy pun segera mendapatkan bis dan masuk ke bis dan mencari tempat duduk yang berada paling depan. Bis pun berangkat dan selama perjalanan Pak Tommy menyaksikan keramaian kota Klaten dan akhirnya Pak Tommy tiba di Yogyakarta. Di terminal Yogyakarta, Pak Tommy turun. Pak Tommy pun segera menyewa rental mobil untuk berputar atau berkeliling di Yogyakarta. Pertama, Pak Tommy pergi ke Gembira Loko. Kedua, Pak Tommy pergi ke Pantai Parangtritis. Yang ketiga, Pak Tommy naik ke Gunung Kidul dan di sana Pak Tommy mengunjungi beberapa tempat wisata. Nah, sekarang pertanyaannya, menurut kalian pola pengembangan yang kedua ini pola pengembangan apa? Ayo. Stasiun, terminal Yogyakarta, lalu ke Gembira Loko, ke Parangtritis, ke Gunung Kidul. Jadi pola pengembangan isinya itu apa? Jika kalian menjawab pola pengembangan isinya itu secara spasial atau secara tempat, berarti kalian benar. Jadi pola pengembangan teks narasi yang kedua adalah pola pengembangan spasial atau tempat. Baik, untuk materi kali ini Bapak kira cukup sekian dulu. Untuk tugas nanti nggak usah bingung-bingung kalau di Google Classroom nggak bisa, langsung kalian foto aja pekerjaan kalian, lalu kalian kirim ke WA Bapak. Tugasnya singkat, Bapak minta kalian untuk membuat teks narasi singkat, cukup 5 kalimat aja, nggak usah panjang-panjang.
Jadi segini aja nih, jangan yang sampai segini-segini ya, pokoknya segini aja, pendek aja. Yang penting 5 menit selesai. Bapak cuma minta kalian untuk membuat paragraf teks narasi singkat aja dengan pola pengembangan bebas. Kalian boleh pilih urutan waktu atau kronologis atau spasial atau yang menyatakan urutan tempat, yang menyatakan tempat, menggambarkan tempat atau ruang. Spasial atau kronologi bebas. Cukup 5 kalimat, nggak usah panjang-panjang. Oke? Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.